Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang pendahuluan sifat koligatif larutan part 2. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk yang poin 1 yaitu tentang AR dan MR. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas mol atau dilambangkan dengan N. Mol adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat. Nah, teman-teman, untuk menghitung mol, rumusnya ada di sebelah kanan, yaitu mol sama dengan massa per mr. Atau, teman-teman juga bisa menggunakan segitiga yang ada di bawah. Misalkan kita mencari mol, maka molnya silakan ditutup, sehingga hanya tersisa massa dan mr yang posisinya massa di atas, mr di bawah. Kalau posisinya atas bawah berarti tandanya adalah per atau bagi. Next, kalau misalkan teman-teman mau menghitung massa, berarti massanya kita tutup, sehingga tersisa mol dan mr. Karena posisinya bersebelahan, maka tanda hitungnya adalah kali, sehingga massa sama dengan mol dikali mr. Nah, biar teman-teman lebih mudah untuk memahami, maka kita akan melanjutkan ke contoh soal. Hitunglah mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa. Rumus kimia dari glukosa adalah C6H12O6, yang AR masing-masing atom sudah diketahui. Pembahasan. Nah, caranya yang pertama, kita menghitung MR dulu. MR dari glukosa atau C6H12O6 sesuai dengan cara yang kemarin teman-teman sudah belajar. Nah, sehingga didapatkan MR glukosa adalah 180 gram per mol. Terus selanjutnya, teman-teman bisa menghitung mol atau N menggunakan rumus massa per mr. Sesuai dengan soal, massa yang diketahui adalah 6 gram. Dan mr-nya dari hitungan sebelumnya adalah 180, sehingga 6 per 180 sama dengan 0,033 mol. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke poin 3, yaitu tentang fraksi mol yang dilambangkan dengan huruf X besar. Nah, fraksi mol adalah perbandingan mol sebagian zat terhadap jumlah mol total komponen larutan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah larutan. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan terlarut. Misalkan teman-teman memiliki larutan gula, berarti zat terlarutnya adalah gula dan zat pelarutnya adalah air. Terus, rumus untuk menghitung fraksi mol ada dua macam, ada XT untuk zat terlarut dan XP untuk zat pelarut. Kalau misalkan kita akan menghitung fraksi terlarut, maka teman-teman silakan menaruh mol terlarut di bagian atas. XT sama dengan NT. Nah, kalau XP sama dengan NP. Penyebutnya sama ya, sama-sama NT plus NP. Oke, terus rumus yang terakhir adalah untuk fraksi total. X pelarut ditambah X terlarut sama dengan 1. Jadi untuk fraksi mol total, hasilnya harus mendekati 1 atau tepat sama dengan 1. Contoh soal. Seorang saintis mempunyai larutan urea dengan kadar 10%. Nah, teman-teman silakan perhatikan, 10% maksudnya adalah terdiri dari 10 gram urea dan sisanya adalah air, yaitu sisanya 90 gram air.
Karena persentase itu maksimal adalah 100. Kalau misalkan yang 10 gram adalah urea, maka sisanya 90 gram adalah air. Pembahasan. Nah, untuk yang poin A dan poin B sesuai dengan penjelasan pada slide sebelum ini. Sedangkan untuk yang poin C sampai G sesuai dengan penjelasan rumus sebelumnya. Nah, untuk menguji kepahaman teman-teman, silakan kerjakan challenge berikut ini. Challenge ini adalah tugas kelompok. Silakan dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Selamat mengerjakan, selamat belajar, salam kimia, excellent chemistry. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.